Gini deh, film horor apaan sih yang sampai bikin orang rela datang ke lokasi aslinya di waduk jam 3 pagi? Beneran, ke waduk. Mereka camping, ngambil foto, bahkan uji nyali. Dan ini bukan cuma 1-2 orang loh, banyak. Dan aku tuh langsung, oke, bentar, emang filmnya seserem apa sih? Karena ini aneh loh, biasanya abis nonton horor, orang tuh kan trauma ya. Ini mah malah pada sengaja datang. Dan ya, semuanya karena film ini, Salmokji, Whispering Water. Halo semuanya, balik lagi di Sini ID. Hari ini kita bakal bahas film horor Korea yang lagi rame banget dibicarain, Salmokji Whispering Water. Yap, film yang sampai bikin orang-orang rela datang ke lokasi aslinya buat uji nyali di waduk jam 3 pagi. Dan jujur, itu tuh udah bikin aku penasaran duluan. Karena pertanyaannya simple, ini film emang seserem itu atau internet aja yang bikin semuanya kelihatan lebih serem? Nah, yang bikin makin menarik, film ini ternyata ngambil lokasi dari waduk asli bernama Salmokji di Korea Selatan. Dan katanya, ceritanya juga terinspirasi dari urban legend yang udah lama beredar di daerah sana. Makanya, pas film ini mulai viral, orang-orang langsung kayak, coba ke lokasi aslinya. Sampai katanya, pengunjung yang datang malam-malam tuh banyak banget. Dan ya jujur aja, kalau ngomongin horor Korea, ekspektasi orang sekarang tuh tinggi banget karena mereka sering banget ngeluarin horor yang bukan cuma bikin takut, tapi juga bikin gak nyaman berhari-hari, kayak The Wailing, A Tale of Two Sisters, dan Exuma. Jadi wajar kalau banyak orang mulai berharap, wah jangan-jangan ini horor Korea besar berikutnya. Tapi, apakah Salmokji Whispering Water beneran seserem hype-nya? Atau malah cuma film yang kebantu viral? Oke, yuk kita bahas. Jadi, film ini ngikutin satu tim road view yang datang ke waduk Salmokji buat ngerekam ulang area di sana. Dan alasan mereka balik ke tempat itu tuh udah bikin gak nyaman dari awal karena footage sebelumnya bermasalah. Tapi bukan masalah teknis biasa, bukan blur, bukan file korup. Di rekamannya tuh muncul hal-hal yang gak harusnya ada, kayak distorsi aneh, figur orang di kejauhan, siluet yang kalau dilihat sekilas tuh kayak, bentar, itu siapa? Nah, proyek ini sekarang dipegang sama Han Soo-in, karakter yang diperanin Kim Hae-yoon. Dia datang buat gantiin seniornya Woo Go-sil yang sebelumnya ke waduk itu dan gak pernah balik. Awalnya semuanya masih terasa normal. Mereka datang, kerja, pasang alat, mulai ngerekam sekitar waduk. Kayak hari kerja biasa aja. Sampai akhirnya mereka mulai buka hasil rekaman. Dan di situ filmnya mulai agak gak enak. Karena ada sosok yang mereka yakin banget gak ada waktu pas proses syuting. Kadang berdiri jauh banget di pinggir air, kadang cuma muncul seperkian detik, kadang kayak cuma numpang lewat di background. Tapi makin lama ada satu hal yang mulai bikin panik. Kok dia makin deket? Dan dari situ semuanya mulai berubah. Bukan cuma soal ada hantu atau enggak, tapi mulai masuk ke rasa takut yang lebih aneh. Karena kru ini mulai bingung, mereka lagi ngalamin gangguan kamera atau dari awal memang ada sesuatu di waduk itu yang lagi ngeliatin mereka. Oke, kalau ditanya apa yang paling dijual sama Salmokji, jawabannya gampang, vibes-nya. Serius, film ini tuh sukses bikin aku gak nyaman cuma gara-gara lihat waduk. Padahal ya kalau dipikir-pikir itu cuma air, cuma waduk, gelap, dan diam. Tapi entah kenapa film ini berhasil bikin semuanya terasa serem. Karena mereka ngerti satu hal, air itu creepy banget kalau malam. Kita gak pernah tahu ada apa di bawahnya, kita gak bisa lihat apa-apa, dan makin lama ditonton tuh rasanya kayak
Please, jangan ada yang muncul. Yang aku suka lagi, film ini nakut-nakutinnya dapet banget. Nggak perlu teriak-teriak, nih jump scare nih. Enggak, kameranya tuh cuman diem, ngarah ke waduk. Sepi, sunyi, nggak ada musik heboh. Tapi justru karena diem itu, kepala kita mulai jalan sendiri. Kayak, bentar, di belakang itu ada orang nggak sih? Atau kok kayak ada sesuatu yang gerak? Dan makin serem karena seringnya kita nggak yakin beneran ada atau cuma penasaran. Terus aku juga suka cara film ini mainin kamera. Karena karakternya yaitu Tim Rothfuss, filmnya jadi punya alasan masuk akal buat pakai banyak alat rekam. Ada kamera 360, kamera mobil, motion detector, dan kamera handheld. Jadi sudut pandangnya berubah-ubah terus. Itu bikin aku jadi waspada sendiri. Kadang sosoknya tuh nggak muncul depan muka. Dia muncul kecil banget di belakang atau cuma lewat seperkian detik. Tipe yang bikin kamu rewind. Bentar, tadi apaan ya? Dan ada satu visual di air yang jujur bikin aku agak merinding. Bukan karena jump scare, tapi karena gambarnya tuh nggak enak dilihat. Kayak scene yang bakal kebayang lagi pas mau tidur loh. Terus buat acting, Kim Hae Yoon juga menurut aku ngangkat film ini banget karena dia nggak overacting. Awalnya masih rasional, masih mikir logis, terus pelan-pelan mulai kelihatan capek, bingung, takut, dan perubahan itu kerasa natural banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut aku paling bakal bikin orang debat. Karena di satu sisi film ini serem, atmosfernya dapet, vibes-nya juga kuat, tapi makin lama ceritanya mulai bikin capek sendiri. Dan masalah paling besarnya menurut aku ada di film ini kebanyakan main tipu-tipu. Serius, baru aja kamu mikir, oke, akhirnya mereka berhasil. Ternyata belum. Karakternya udah susah payah kabur, udah panik, udah hampir selamat. Ternyata enggak. Masih kejebak lagi, terus diulang lagi. Karena awal-awal emang keren, bikin bingung, bikin kita ikut panik. Tapi pas polanya mulai kebaca, malah jadi agak ngurangin tegangnya. Soalnya aku mulai gak percaya sama filmnya. Kayak, palingan juga ini belum beneran. Dan itu bahaya sih buat film horor. Karena pas penonton udah mulai gak percaya sama ancaman, takutnya ikut turun. Keputusan karakter juga jadi kurang kerasa penting. Karena mau mereka lari kek, lawan kek, nyari jalan keluar kek, rasanya kayak ujung-ujungnya nanti di reset lagi gak sih? Terus satu hal lagi yang menurut aku lumayan ngeselin. Waduknya sendiri kurang dijelasin. Padahal dari awal film tuh bikin penasaran banget. Ini tempat kenapa sih? Ada cerita apa? Kenapa bisa angker? Siapa sebenarnya sosok yang muncul itu? Kenapa dia ganggu orang? Atau kutukannya tuh gimana sih? Karena ya jujur, film ini tuh bukan setup yang keren banget. Waduk tua, urban legend, misteri, harusnya bisa digali lebih jauh. Jadi aku ngerasa kayak, oke, sebenarnya yang aku takutin ini apa ya? Dan ini beda ya antara film yang bikin penasaran sama yang bikin kita bingung. Kalau bagus tuh biasanya tetap kasih clue kecil. Jadi abis nonton kita mikir, oh ternyata tadi petunjuknya di situ. Nah di sini kadang rasanya kayak malah informasinya disimpan terus. Tapi pas selesai nggak semuanya kebayar. Nah sekarang ngomongin soal yang paling banyak ditanya kalau bahas horor. Serem nggak sih? Dan jujur, kalau soal bikin kaget, iya banget. Dan rasanya banyak orang di bioskop pasti bakal setuju. Karena beberapa kali tuh filmnya sukses bikin suasana kayak semua lagi diem, terus tegang, terus satu studio langsung teriak bareng. Yang bikin kesel tuh kadang aku udah feeling kayak bakal ada jump scare. Tetap aja kaget karena sound desainnya lumayan niat dan build up-nya kadang berhasil bikin kita lengah. Tapi makin lama aku mulai sadar satu hal, polanya mulai kebaca. Ya karena ujung-ujungnya sering mirip. Jadi menurut aku film ini tuh bukan tipe horor yang bikin kamu pulang terus kepikiran seminggu. Lebih ke horor yang seru ditonton rame-rame di bioskop. Jadi menurut aku
Abis nonton Salmokji, aku tuh langsung paham kenapa film ini bisa serame itu. Karena film ini punya satu hal yang bikin orang gampang kebawa, suasana. Kayak film ini berhasil bikin satu waduk terasa serem banget. Sampai aku ngerti sih kenapa orang-orang pada penasaran datang ke lokasi aslinya. Karena ya vibes-nya tuh nempel banget. Tapi aku juga gak bisa bilang film ini sempurna ya. Karena ada momen pas aku nonton sambil mikir, harusnya ini bisa lebih gila sih. Apalagi pas ceritanya mulai muter-muter. Yang awalnya bikin penasaran, lama-lama malah bikin capek sendiri. Belum lagi ada beberapa pertanyaan yang menurut aku harusnya digali lebih jauh. Malah dibiarkan gantung. Jadi rasanya kayak film ini tuh punya ide horor yang keren banget, tapi nggak semuanya bener-bener di-push sampai maksimal. Rating dari Cine ID untuk film ini adalah 7/10. Menurut kalian, Salmokji Whispering Water ini beneran serem atau cuma menang vibes creepy, hype, dan jumpscare? Terus sekalian, scene mana yang paling bikin kalian merinding? Coba tulis di kolom komentar. Kalau suka review film kayak gini, jangan lupa support Cine ID dengan like, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya juga ya. See you di review berikutnya. Dadah!